وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
halaman 330. Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan, summa ila Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, summa ila Ustazina Ahmad Fahmi Ibn Zamzam, summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil khumul. Ini suatu pasal pada menyatakan fadilah khumul, yakni menyatakan kelebihan orang yang tiada berkehendak masyhur kepada orang banyak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'asa akbara zi tamraini la yu'bahulah law aqsama 'ala Allahi la abarrah minhumul al-Bara'u ibnu Malik. Artinya terkadang orang yang berkasut-kasut dan berdebu-debu, yang mempunyai dua kain yang buruk-buruk, yang tiada dihiraukan oleh orang baginya. Jadi sandal, ya ibarat itu capal kasut tuh lah. Capal ya, kasar lah. Dan berdebu, rambut berdebu, pakaian yang buruk, yang tiada dihiraukan oleh orang baginya. Ini Rasulullah bersabda lah, jikalau ia bersumpah atas nama Allah, niscaya memberi Allah Ta'ala akan dia dan melepaskan Allah Ta'ala akan sumpahnya itu, yakni niscaya memberi Allah Ta'ala akan dia akan sesuatu yang dikehendakinya dengan bersumpah itu. Dan setengah daripada mereka itu yaitu namanya Al-Bara' ibnu Malik. Berarti sahabat nih lah kalau Rasulullah menyebutkan nih. Ada di antara orang-orang yang artinya kalau muncul di tengah orang kata kenal. Menyembunyikan ma'rifatullahnya kepada Allah, disembunyikannya. Orangnya dikenal di langit, tapi di muka bumi kada dikenal. Ini orang sudah yang dikehendaki Allah lah. Hatinya dijaga, dipelihara oleh Allah. Terkenal itu sebenarnya boleh, bukan kada boleh. Tapi terkenal seperti para sahabat, ya terkenal kan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi keterkenalannya itu semata-mata untuk mengangkat kalimatullah, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kadada untuk kepentingan dirinya, kadada untuk kepentingan dunia, kadada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba zi tamraini la yu'balahu ya la yu'balahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah aw qala Allahumma inni as'alukal jannata la a'tahul jannata wa lam yu'tihi minad dunya syai'an. Rasulullah bersabda, terkadang orang yang mempunyai dua kain yang buruk yang tiada dihiraukan oleh orang baginya,
jikalau ia bersumpah atas nama Allah Ta'ala, niscaya memberikan Allah Ta'ala akan sumpahnya, yakni niscaya melepaskan Allah Ta'ala akan sumpahnya itu, dan memberi Allah Ta'ala akan dia sesuatu yang dikehendakinya dengan dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala itu. Atau ia mengata, wahai Tuhanku, aku memohonkan akan dikau surga bagiku, niscaya memberi Allah Ta'ala akan dia surga, padahal tiada memberi Allah Ta'ala akan dia yang bersumpah tadi daripada kekayaan dunia akan sesuatu sedikit pun kali diberikan. Nah, jadi orang yang seperti ini dunia kada ada sama sekali lah, kada menginginkan dunia, artinya seadanya di dunia, tidak menuntut lebih, karena yang diutamakan apa? Negeri atau kampung akhirat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw afala ta'qilun, kata Allah. Sungguh negeri atau kampung akhirat itu jauh lebih baik terhadap mereka-mereka yang bertakwa. Afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu tidak memikirkan, tidak memperhatikan? Nah, jadi urusan dunia memang bukan kada boleh, tapi kita jangan pernah merasa mengakui kemuliaan itu pada kita. Boleh kita memunculkan kemuliaan itu, tapi untuk Allah dan Rasul, jangan kepada diri kita ta'alluqnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna ahlal jannata kullu as'asa akbara jitamraini la yu'bahulah alladhi ija sta'zanu alal umara lam yu'jan lahum wa ija khatabun nisa lam yunkahu wa ija qalu lam yunsat liqaulihim hawaiju ahadihim tatalaju fi sadrihi law kusima nuruhu yaumal qiyamah 'alan nasi lawasi'ahum. Rasulullah bersabda menghabarkan tentang ahlu surga, bahwasanya isi surga itu yaitu tiap-tiap orang yang berkusut-kusut dan berdebu-debu, yang mempunyai dua kain yang buruk yang tiada dihiraukan oleh orang baginya. Nah, itu orang ahli surga. Nah, karena bagi orang yang tidak kuat hatinya ketika dia ingin muncul di tengah manusia itu ada timbul riya. Nah, riya atau ujub atau sum'ah, itu yang dikhawatirkan. Tapi bagi mereka yang sudah dijamin oleh Allah seperti para sahabat, memang mereka tugasnya berdakwah, itu kada masalah. Kadang-kadang bawakan. Apabila meminta izin atas raja-raja akan masuk kepadanya raja, niscaya tidak diberi izin baginya. Artinya kada dipandang. Mereka ini di dunia kada dipandang sama sekali. Nah, ahli surga nih. Potongan kada memungkinkan. Jadi minta izin awan raja, anggaplah pejabat lah. Nah, dan jika mereka itu berkehendak meminang atau meminang, berparak bahasa kita lah akan perempuan, niscaya tiada mau ia bernikah akan mereka itu. Kada hakun bibinian, penampilannya kada cocok menurut pendapat mereka. Penampilannya luar biasa ini, kada sama sekali menarik. Tapi orang malaikat hibur dengan orang inilah. Dan apabila berkata mereka itu, niscaya tiada mau didengar bagi perkataan mereka itu. Orang kada peduli, lainnya berpender aja. Nah. Berapa hajat seseorang daripada mereka itu bergerak-gerak di dalam hatinya.
Dan jika dibahagikan nurnya itu pada hari kiamat atas segala manusia, niscaya cukup akan mereka. Tapi nurnya itu luar biasalah. Andai kata dibagi, kata Rasulullah, pada mereka-mereka yang kada perduliannya itu nah, andai kata masuk surga, maka akan cukup nurnya. Berarti ini di hadirat Allah orang yang sangat mulia. Tapi di muka bumi ya kada dihiraukan orang. Nah, karena hati mereka kada ada urusan dunia. Nah, kada hendak muncul di muka bumi, makanya judulnya khumul itu menyembunyikan. Nah, khumul itu menyembunyikan dengan beda dengan masyhur yang kita bahas minggu tadi itu masyhur, senang dikenal manusia di muka bumi. Nafsunya senang dari aktif apa, dari kemuliaan apapun yang dimiliki hendak muncul di tengah-tengah manusia. Ya, itu yang kita bahas. Ada malam ini tentang menyembunyikan sesuatu yang diberikan pada mereka. Ini orang ahlul ma'rifah kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, tapi disembunyikan. Nah, mereka inilah kata Rasulullah ahlu surga, karena mereka ini tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada riya, tidak ada takabur. Orang mereka yang sudah dijamin oleh Allah. Ada orang yang senang dikenal manusia itu kebanyakannya riya yang pertama, karena minta pujian sesama manusia. Waruya anna Umar radhiyallahu anhu dakhala al-masjida fa ijahu bi Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yabki 'inda kabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma yubkika? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal yasira minar riya syirkun. Nah, ini kena dalilnya lah. Orang yang hendak muncul sedikit aja, hendak muncul di dunia ini, tujuannya kepada manusia itu ada riya. Maka sedikit pun ada riya dalam hati, bagaimanapun amal ibadah itu tidak akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Wa inna Allaha yuhibbul atqiya al-akhfiya'a alladzi in ghabu lam yubtaqadu wa in hadaru lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yanjuna min kulli gabra'a muzlimatin. Artinya diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid Rasulullah. Bahari itu nyaman aja rupanya lah. Zaman sahabat tuh ke makam Rasulullah tuh nyaman benar. Lah, kalau ada bakandang kayak ini bang. Lah, masalahnya Wahabi belum Wahab tuh belum ada lagi. Maka tiba-tiba Sayyidina Umar tadi melihat akan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, padahal Mu'adz bin Jabal itu menangis pada kabr Rasulullah SAW. Artinya di hadapan makam Rasulullah menangis. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Mengapa engkau menangis ya Mu'adz?" Maka berkata, "Ya Mu'adz, aku dengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sedikit daripada riya itu yaitu syirik yang khafi." Sedikit saja ada hati hendak minta muliakan dengan lantaran kelebihan kita atau lantaran ibadat sunat kita. Ada sedikit dalam hati timbul hendak supaya manusia ini tahu. Itu syirik khafi namanya. Khafi itu artinya kita kadang-kadang kada sadar. Karena bandanya kada muncul ke hadapan kita, tapi dalam perasaan nafsu aja timbulnya. Hendak supaya orang manusia ini tahu. Berarti manusia tujuannya bukan kepada Allah. Kenapa jadi kada ada bernilai? Karena manusia itu kada bisa memberi pahala. Ataupun kita sendiri mengaku kau beribadat, kita sendiri kada kau mau pahala. Yang memberi pahala Allah. Bila kita menuju Allah karena Allah, itu baru dapat pahala.
Jadi kalau ada sedikit saja rasa syirik dalam nafsu kita, maka berarti tujuan ibadah kita itu bukan Allah. Kada ikhlas namanya. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sedikit daripada riya itu yaitu syirik yang hafi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Nah jadi Allah itu nang senang, nang selalu memberi rahmat kepada orang yang selalu takut. Jangan sampai mensyirikatkan Allah dalam nafsu kita, dalam diri kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Anbiya ayat 24 kalau pada salah lah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Katakanlah seandainya jar Allah Ta'ala dalam di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, lafasadata, maka langit dan bumi akan hancur. Karena nang di langit hendak nang kaini, nang di bumi kaini, itu pasti akan terjadi karena di bawah kalimat lau. Setiap kalimat lau itu tidak mungkin terjadi ada Tuhan di langit dan di bumi, tapi adanya itu di mana? Di akuan kita. Ketika kita mengaku alim, mengaku hebat, apa saja dalam hati kita mengaku rasa hebat, itulah hancur kita. Bumi kita hancur, badan kita akan hancur, perasaan kita akan hancur ketika kita mengaku mempunyai kelebihan. Ketika kita mengaku kelebihan, kita merasa alim, melihat orang alim, pusang pulang kita. Ketika kita sugih, melihat orang sugih, terganggu pulang pikiran kita. Itu yang dimaksud lafasadata, akan binasa di langit dan di bumi. Maksudnya kita ketika mengaku itu itu Al-Quran contohkan. Kalau Allah kan pasti satu saja. Tapi kenapa Allah mau lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Seandainya ada Tuhan di langit dan bumi, maka langit dan bumi akan hancur. Kita ini bagian bumi, badan kita ini. Nah itu kita berlatih untuk jangan pernah merasa memiliki kemuliaan. Karena kemuliaan itu milik Allah. Innal izzata lillahi jami'a, kata Allah. Semua kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Kalau diberi kemuliaan, bersyukur kita, tapi jangan pernah mengakui kemuliaan itu. Kita hanya sebagai titipan saja. Nah itu adanya di ilmu tarekat dan adanya di ilmu tasawuf. Di tauhid kada ada, apalagi di fikih. Tidak ada itu pembahasannya. Jadi Allah itu kata Rasulullah kasih akan orang yang takut akan Allah Ta'ala, yang mensucikan akan diri mereka, itu artinya mensucikan bersih, tidak ada dalam nafsunya keinginan hendak macam-macam kepada manusia, minta terkenal. Jika gaib mereka itu niscaya tiada dicari orang akan mereka itu. Kalau inya tuh hadir, kadada hadir, orang udah mencari ya Rasulullah. Karena memangnya penampilannya kada menggiurkan penampilannya tuh kada keren bahasa inilah. Baju sederhana, pakaian sederhana, semua serba sederhana. Tapi hatinya orang dengan Allah luar biasa. Apa itu? Karena banyaknya zikir kepada Allah. Jadi kita untuk mencapai ma'rifah itu harus memperbanyak zikir. Nah, zikir apa saja? Tapi yang paling awal dilakukan para aulia itu adalah zikir la ilaha illallah. Itu yang paling pertama. Karena itu untuk mengikis waham yang ada di dalam hati. Yang macam-macam tadi pikiran, hendak ini, hendak itu. Semuanya tuh adalah gangguan. Nang la ilaha. Nah, tidak ada Tuhan. Tuhan itu ya nang macam-macam di hati kita. Itu nang mengganggu kita nih. Nah, melalui zikir itulah latihannya. Karena sudah itu selesai, bagus sudah kena ada mungkin Allah, bisa ada hu macam-macam lah.
Yang penting selalu ingat setiap saat. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Jadi kayak apapun ilmu tingginya, kalau kada beramal, kada bakalan ada manfaatnya. Jadi semakin banyak ilmu, semakin memperbanyak amal. Amal hati, amal lisan, amal anggota. Atau kebajikan-kebajikan di luar badan kita. Hati mereka itu seperti beberapa pelita yang memberi hidayah. Nah, tapi hati mereka ini luar biasa lah. Tidak pernah lalai dengan Allah. Dan lepas mereka itu daripada sekalian kejahatan orang zalim. Nah, itu yang disebutkan Rasulullah. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunu yana bi al-ilmi masabihal huda ahlasal buyut surujal lail jududal qulub khalaqanat siyab tu'rafu fi ahli sama wa takhfau fi ahli al-ardi. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah yang paling akrab, yang sering kalau sandal Nabi sidina mengikutinya. Nah, orangnya halus saja. Ini yang membunuh terakhir Abu Jahal. Tapi sudah lucut juga lah. Nah, Abu Jahal itu mengikuti pedangnya kan dua belah tangan. Wah, ya harus. Waktu perang Badar. Artinya jadikan diri kamu itu tempat terbit ilmu. Jadikan diri kamu, kata beliau, tempat terbit ilmu. Artinya orang hendak belajar apa yang kita bisa kita berikan kepada orang. Apa saja, terutama ilmu agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia, sama. Apabila kita memberikan ilmu pengetahuan, masalah dunia itu menjadi maslahat untuk kebaikan dan kawa untuk bernilai ibadah, itu sama. Juga bernilai ibadah. Dan jadikan pelita yang menerangi hidayah. Dan jadikan diri kamu itu seperti tikar yang dihamparkan di dalam rumah. Oh ya, kalau kayak ini tikar, kita bisa duduk berataan. Jadi manfaatnya luar biasa tikar ini. Kita merasa nyaman beribadah. Nang menukarakan ini luar biasa, dapat saham terus selama ini dipakai. Nang ini nang kita kirim dahulu nih tikarnya, nang ditukarakan makan ini dikirim dahulu ke negeri akhirat. Bila mati kita ini akan menikmati nih. Ada nang tertinggal di rumah 2-3 miliar dirabutakan yang ini lah. Jadi nang kita pakai itu nikmat, nang kita makan, pakaian, dan yang kita napakahkan di jalan Allah, itu nang jadi milik kita. Seperti pelita yang dipasang di dalam malam. Nah, ya lampu nih. Malam kita diterangi. Ajar Nabi, barang siapa menerangi di masjid, atau dia itu nanti kuburnya akan diterangi sebagaimana dia menerangi di masjid atau di musol. Nah, itu pahalanya. Dan sucikan hati kamu daripada dunia. Nah, itu yang terakhir lah, yang paling berat kita. Membersihkan hati dari keinginan-keinginan dunia. Bukan kada boleh, karena kita di dunia. Tapi jangan sampai dunia itu menghalangi ibadah kita, itu aja. Dan pakai oleh kamu akan kain yang buruk-buruk. Kita kada sampai ke sini, kita pakai janang bagus, tapi jangan merasa karena kain yang hanyar ini merasa ubah perasaan. Nah, kalau kita memakai kain yang hanyar, ini
Ingat ini anugerah Allah, ini nikmat Allah. Nah, itu kan. Tapi jangan puas dengan kain yang mahal, bangga sehingga ada pikiran untuk menampilkan ke hadapan manusia, itu yang salah. Tapi kalau kita memakai alhamdulillah ini karena nikmat Allah, aku diberikannya, ada apa-apa masalah. Ta'alluqnya tuh kepada Allah terus nikmat tuh. Jangan pernah awan kita. Karena Allah kan membicarakan dalam Al-Quran, apa binikmatika apa? Nah, itu kan dalilnya. Silahkan kau bicarakan nikmat Allah, habarkan nikmat Allah. Buka aja nikmat Allah sebanyak-banyak, tapi jangan sampai nikmat itu berikit di dalam nafsu kita. Ingat bahwa semua yang diberikan itu adalah sumbernya dari Allah. Supaya mengenal akan kamu oleh isi langit dan tersembunyi kamu di dalam isi bumi. Rasulullah bersabda. Soalnya manusia di bumi ini kadang memberi apa-apa juga. Nah, sama aja on kita manusia nang kita harapkan supaya memuji kita manusia. Kadang kau apa-apa juga. Memberikan manfaat kadang kau, mudarat kadang kau. Kalau malaikat nang di langit ini laporan Allah Ta'ala. Ya Allah tuh hamba pianna selalu menyebut-nyebut namamu ya Allah. Itu kalau dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar ini maksudnya, ahabbu ibadillahi ala Allahi al-ghuraba'u. Qila wa manil ghuraba'u? Qala al-farruna bidinihim. Yajtami'una yaumal qiyamah ila Isa ibni Maryam alaihissalam. Artinya, dan yang terlebih kasih daripada hamba Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala itu, yaitu guraba. Maka kata orang, bertanya para sahabat yang lain, awan Abdullah, apa arti guraba itu? Nah, pada tahu juga lah, betakun hubungannya, awan Abdullah bin Umar. Maka kata orang, siapa orang yang guraba itu? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu orang yang lari daripada manusia sebab memeliharakan agama mereka itu. Artinya lari dari manusia yang hubud dunia. Nah, karena hubud dunia itu mempengaruhi. Coba kita mau berkawan lah, tergantung kawan kita. Makanya Nabi teman tuh dipilih lah. Almar'u ala dini khalilih, kata Allah ya Rasulullah. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi kada Rasulullah menyuruh ada kecerdasannya, tapi tergantung agamanya. Lari daripada sebab memeliharakan agama mereka. Dan adalah mereka itu pada hari kiamat berhimpun kepada Sayyidina Isa ibni Maryam. Nah, apa garang? Jadi Nabi Isa ini yang paling sakit. Ya kan? Nabi yang paling sakit. Dan kata Fudail ibnu Iyad radhiyallahu ta'ala, in qaddar ta'ala alla tu'rafa faf'al wa ma 'alaika alla yusna 'alaik wa ma 'alaika an takuna mazmuman indan nas ija kunta indallahi mahmudan. Artinya, jikalau engkau kuasa atas bahwa tiada diketahui oleh manusia, maka perbuat olehmu. Kalau kau haja ikam tahan nafsu ikam tu nah, kada dikenal orang, gawe aja sidin. Biar aja orang kada kenal on ikam. Gawe mun ikam kawa ka itu.
Ini orang-orang yang sudah menuju Allah. Mun badagang kada kawa, kada berkumpul manusia. Yalah, harus berkomunikasi dengan manusia. Tapi cara berdagangnya sudah contohkan oleh Nabi. Makanya Nabi itu berdagang, Sidin. Itu untuk diambil contoh. Jadi orang-orang tertentu, inilah orang-orang sudah hatinya terpaut dengan Allah. Jikalau engkau kuasa atas bahwa tiada diketahui oleh manusia, maka perbuat olehmu. Dan tiada mengapa engkau bahwa tiada dipuji oleh manusia atas kamu. Nah, pujian manusia itu kan ada manfaatnya. Bahkan bisa membahayakan kita ketika dipuji. Pas dipuji kita rasa gana awak. Rasa itu kan bahaya. Kadakawa kita mengendalikan pujian orang tua, kadakawa misalnya, bahaya kita. Apabila kita sudah diberi Allah pemahaman, orang memuji kan ada masalah. Maka ketika orang memuji kita langsung aja Allah ingat bahwa nang puji adalah nikmat Allah yang diberikan awan kita, bukan milik kita. Langsung artinya tuh. Jangan tamandak di awak kita pujian. Jadi hakikat hati kita Allah. Karena pemberian Allah, orang memuji kita, misalnya kita apa aja kemuliaan, pasti orang memuji manusia tuh kan. Tapi kita jangan sampai gembira dengan pujian itu mentuk di otak dan di hati kita. Dan tiada mengapa bahwa keadaanmu itu dicela oleh manusia. Nah, kada apa-apa sih dicela. Memang kita nih dasar asalnya kada bisa apa-apa dan dihina. Kalau dicela orang kada apa-apa. Kada perlu sarik. Sebenarnya seperti itu. Lah. Dan tiada mengapa bahwa keadaanmu itu dicela oleh manusia apabila ada engkau dipuji pada sisi Allah, ya kan? Kalau di sisi Allah dipuji, tidak ada masalah. Karena kita diharapkan kan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Dan kata Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, ma qarrat aini fid dunya qat illa marratan bittu lailatan fi ba'di masajidi Qurasyam wa kana bi albatanu fajarrani almuazzinu birijli hatta akhrajani minal masjid. Beliau ini kan kisahnya apa, sembayang keliling masjid, ribuan masjid. Nah, jadi pas karena giliran di negeri Syam nih, orang kada tahu pada sidin aulia Allah Ta'ala. Itu ceritanya. Nah, artinya tiada suka mataku di dalam dunia sekali-kali, ujar beliau, melainkan sekali juga. Artinya kejadian masjid nih, ditarik orang dibatis sampai keluar ke masjid karena guring di masjid. Padahal sidin ini kan memang datangnya masjid keliling. Yaitu adalah aku Sidin bermalam di masjid setengah daripada dusun negeri Syam. Dan adalah pada malam itu aku Sidin sakit parut. Sakit parut. Kira-kira kalau orang masuk tuh lah ke WC mungkin enggak. Maka menarik muadzin masjid itu akan daku, ditariknya dengan kakiku hingga mengeluarkan si muadzin itu akan daku daripada masjid keluar. Ada tahu pada aulia Allah itu senang rasa lucu tuh nah. Ajaib sekali itu. Nah, orang bahari kada hendak muncul. Ini kan karena khumul beliau ini kada mau menampakkan kemuliaan. Coba aja kan kalau nang rajin ke masjid tuh berjubah, ya kan? Nang rajin ke masjid dah kalau nang di masjid terus bayangan tuh. Kada mau muadzin menarik guring situ di masjid. Ada ini orangnya baju buruk misalnya kayak sidin ceritanya. Ditariknya li muadzin keluar. Dianggap ini apa? Mengganggu masjid daripada menyembunyikannya kemuliaan beliau. Ibnu Adham ini kan aulia Allah ada gampangan. Semua binatang aja tunduk kepada beliau ini. Nah itu orang bahari.
Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sampai kiamat belum kena. Fahajil akhbar wal asharu tu'arrifuka mazammatas syuhrah wa fadilatal khumul wa innamal matlubu bisyuhrati wa intisyaris syaid huwal jahu wal manjilatu fil qulub wa hubbul jah mansya'u kulli fasadin. Ini jadi Imam Ghazali menghabarkan tentang mulianya orang yang menyembunyikan dan tercelanya orang yang ingin masyhur. Maka segala hadis Nabi SAW dan segala asar, artinya pekerjaan sahabat daripada sahabat dan tabi'in, yakni segala hadis Nabi SAW di dalam pasal ini dan di dalam pasal yang dahulu daripada pasal ini, dan segala asar yang daripada sahabat dan tabi'in di dalam pasal ini dan di dalam pasal yang dahulu itu, yaitu memberitahu akan dikau akan kecelaan orang yang berkehendak akan masyhur kepada orang banyak. Itu kecelaannya. Karena kayak apapun kadang-kadang kita kalau sudah dipuji orang tuh nang alim kayak apa bisa hilap karena setan kada berdiam menggoda. Karena wali pun kada ada jaminan kada berdosa. Wali itu kada ada jaminan dosa, ada tarus dosa dan ada kesalahan. Cuma bedanya dengan kita, mereka itu apa? Mahfuz, dipelihara sama Allah. Bila berdosa dia cepat bertobat. Nang dijamin hanya Rasulullah satu. Nabi yang lain pun juga ada membuat kekeliruan. Tapi itu sebagai hikmah. Nabi itu kesalahan, nang lain daripada Nabi kita itu hikmah. Jangan dianggap salah. Di bawah itu sahabat pun ada yang murtad sahabat, padahal orangnya dekat dengan Rasulullah. Nah, jadi kita jangan pernah bangga dengan apa kelebihan kita, jangan pernah bangga dengan ibadah kita, jangan pernah bangga dengan kebaikan kita. Sebentar saja Allah hendak merubah kita. Ketika kita merasa bangga, maka itu berarti kita sendiri yang bisa melakukannya. Ibadah, kalau kita sendiri merasa bangga, itu masuk ujub namanya. Makanya jar Allah Ta'ala, apa aminu makrallah la ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, kata Allah. Jangan sekali-sekali kamu merasa aman dengan kebajikan kamu, dengan kebaikan. Jangan merasa aman. Ketika merasa aman berarti kita sendiri kawa melakukan kebaikan itu, bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya. Selalu kita takut kepada Allah, berharap rahmat Allah. Itulah ini maksudnya yang kita baca terakhir tadi. Dan orang yang nyata kepada orang banyak, sebutannya itu kepada kemegahan dan berkehendak kepada martabat di dalam hati orang banyak. Artinya anak terkenal tadi. Adapun kasih akan kemegahan itu, maka asal kejadian sekalian kebinasaan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Nah inilah barangkali sampai kali sudahlah. Mudah-mudahan kita Allah melihara kita daripada hati kita, jangan hendak memunculkan keinginan nafsu kita. Lah, makanya nafsu ini bisa membunuh kita. Membunuh tadi menjerumuskan kita. Dan nafsu itu bisa membunuh kita juga untuk kita bisa beraktivitas berbuat ibadah karena nafsu. Tapi jar ulama, kalau kita terbunuh karena membela agama itu syahid. Tapi kalau nafsu kita yang membunuh, maka kita kada kau beraktivitas beribadah. Kita senang mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, dan kita berniat apa yang disuruh oleh apa yang kita baca pada malam ini kita berniat untuk mengamalkan, dan apa yang dilarang kita juga berniat untuk meninggalkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, lahir batin, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hamdatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.